Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik, STB 192.398 dari kelas L. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang tugas besar kecerdasan buatan yang telah saya buat dengan judul program aplikasi sistem pakar untuk identifikasi hewan. Jadi, kenapa saya di sini memilih untuk membuat sistem pakar? Karena menurut saya sistem pakar ini menarik karena kita bisa memasukkan beberapa basis pengetahuan dari para ahli. Kemudian pengetahuan tersebut bisa kita gunakan meskipun kita orang awam untuk menentukan suatu keputusan. Dan hal itu bisa kita lakukan secara berulang-ulang di sebuah program komputer. Eh, Kemudian ini untuk rancangan sistem yang saya buat. Di sini saya buat sebuah flowchart di sini. Diawali dengan mulai, kemudian ketika sudah dimulai, lanjut ke memilih karakteristik hewan. Jadi di sini user akan diberikan beberapa pertanyaan tentang karakteristik hewan yang dia maksud. Misalnya apakah hewan tersebut mempunyai bulu, apakah hewan tersebut bisa terbang, apakah hewan tersebut pemakan daging, dan lain-lain sebagainya. Setelah user menjawab semua pertanyaan tersebut, data yang telah diinput oleh user itu akan diproses, kemudian akan ditentukan identifikasi hewannya. Setelah proses identifikasi hewan ini selesai, akan ditampilkan hasil identifikasi hewan tersebut kepada user. Jadi hasilnya akan ditampilkan. Setelah itu sudah selesai ya di sini. Oke, lanjut ke programnya. Jadi pada aplikasi sistem pakar ini saya buat menggunakan bahasa pemrograman Prolog. Jadi di sini saya jelaskan secara garis besarnya saja. Di sini saya buat ini teks mulai, di sini ada kata mulai. Di sini akan kita panggil ini mulai. Kemudian kita akan memanggil hipotesis hewan di sini. Nah, jadi untuk pembuatan sistem pakar ini kita memerlukan data fakta, kemudian kita perlu juga beberapa aturan dan juga sebuah pertanyaan. Jadi berdasarkan fakta dan aturan yang kita buat itu, kita bisa memperoleh jawaban dari pertanyaan yang kita buat juga ini sesuai dengan aturan dan fakta yang ada yang kita definisikan. Oke, pertama-tama saya buat hipotesis yang akan dites. Jadi ini beberapa hewan yang akan dicari yang bisa kita dapatkan berdasarkan ciri-ciri yang dimasukkan oleh user. Jadi di sini ada cheetah, harimau, jerapah, zebra, dan lain-lain. Ini untuk faktanya. Kemudian untuk aturan, untuk aturan di sini aturan identifikasi binatang. Jadi di sini ada cheetah, harimau, zebra, dan lain-lain hewan itu yang sudah kita jelaskan di hipotesis ini. Nanti kita akan cari. Jadi di sini kita mempunyai beberapa karakteristik dari hewan tersebut. Pertama-tama kita akan cek dulu. Ini cheetah termasuk dalam klasifikasi apa? Nah di sini cheetah termasuk klasifikasinya itu mamalia dan karnivora. Jadi sebelum masuk ke aturan ini, kita akan tentukan dulu klasifikasi dari hewan tersebut apa. Apakah dia itu mamalia, bird, burung, jenis burung, atau karnivora, atau ungulata. Jadi di sini ini pertanyaan yang akan pertama-tama kita tanyakan terlebih dahulu. Kita tentukan dulu klasifikasinya. Misalnya, apakah dia memiliki rambut, apakah dia bisa terbang. Jadi berdasarkan ini kita bisa tentukan dia itu mamalia atau karnivora atau dan lain-lain. Jadi seperti itu. Langsung ke nanti dulu demo programnya sedikit lagi. Setelah itu misalnya kita sudah dapatkan dia termasuk kategori apa, apakah dia itu mamalia, apakah juga dia itu karnivora. Nah, seperti itu misalnya ini. Atau apakah dia juga itu termasuk jenis burung. Nah, di sini. Jadi dia akan masuk di salah satu di aturan ini. Misalnya dia termasuk mamalia dan karnivora, nah, maka akan ditanyakan salah satu dari ciri khas dari cheetah dan harimau ini. Nanti akan muncul pertanyaan apakah dia memiliki warna kecoklatan, apakah dia memiliki garis-garis hitam dan seterusnya berdasarkan ciri-ciri hewan ini. Kemudian itu pertanyaannya untuk pertanyaannya. Jadi di sini user bisa menjawab dengan mengetikkan ya atau yes, huruf yes saja seperti itu. Oke, langsung ke demo programnya saja. Ini kita buka dulu. Kita buka di sini programnya yang kita buat itu tadi. Ini datanya saya taruh di sini. Nah, ini dia. Kita open seperti ini. Jadi untuk menjalankan programnya kita ketik mulai di sini. Kemudian diakhiri dengan tanda titik, kemudian enter. Maka akan muncul pertanyaan seperti ini. Apakah
hewan tersebut memiliki rambut. Jadi muncul pertanyaan untuk menentukan klasifikasi hewan tersebut apa. Oke, akan langsung dimakan. Misalnya di sini, apakah dia memiliki rambut? Misalnya kita jawab tidak. Apakah menghasilkan susu? Tidak. Apakah hewan tersebut memiliki bulu? Di sini kita jawab ya. Apakah hewan tersebut tidak terbang? Kita jawab tidak. Apakah hewan tersebut memiliki sayap yang sangat lebar? Nah, misalnya di sini kita jawab ya di sini. Ya. Apakah hewan tersebut jago terbang atau kemampuan terbangnya bagus? Atau ya di sini. Nah, akan muncul hasil nama hewan tersebut adalah albatros. Jadi kita cek lagi aturan yang kita punya di sini. Script yang program kita. Jadi pertama-tama dia akan menanyakan hewan tersebut memiliki rambut atau tidak. Jadi di situ kita jawab tidak. Di sini dia terklasifikasi tidak. Kemudian akan bertanya masihkan susu lagi. Kita jawab tidak. Tidak di sini. Kemudian di sini tadi kita ditanyakan apakah dia memiliki bulu atau tidak. Nah, kita jawab ya di sini. Jadi dia termasuk klasifikasi burung. Dia termasuk klasifikasi burung di sini adalah ini, ada burung unta, ada penguin, ada albatros. Kemudian kita akan ditanyakan beberapa pertanyaan ciri khas seperti ini tadi. Yang kita jawab tadi di sini, apakah dia itu tidak terbang? Kita jawab tidak, karena albatros itu misalnya kita cari hewan, hewan ini bisa terbang, berarti dia tidak termasuk burung unta dan bukan penguin. Dia itu bukan burung unta dan bukan penguin, karena burung unta dan penguin itu tidak terbang. Di sini tadi kita jawab tidak. Kemudian ada pertanyaan lagi. Setelah kita jawab ya, tidak di sini, otomatis akan dimunculkan pertanyaan lagi seperti ini. Apakah memiliki sayap yang lebar? Nah, kita jawab ya, dan jago terbang ya juga. Jadi dari situ kita dapatkan hasil bahwa hewan tersebut adalah albatros berdasarkan aturan yang kita buat ini, definisikan di sini berdasarkan itu. Jadi kita bisa juga menambah di sini di hipotesisnya hewan-hewan apa yang akan kita hipotesis. Jadi di sini hanya ada beberapa hewan saja. Jadi misalnya kita menginput atau memilih suatu karakteristik hewan yang ditanyakan itu, misalnya tidak ada yang cocok dengan yang ada di aturan ini. Jadi yang misalnya dia masukkan masukkan pilihan, misalnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak ada yang sesuai di aturan, maka hewan tersebut tidak ada. Jadi yang akan muncul nanti di sini, hewan sini, nama hewan tersebut adalah ini, tidak ada di sini karena tidak ada diagnosanya di sini. Jadi aturannya di sini tidak ada. Kalau misalnya pilihan user atau apa yang diinputkan user tidak sesuai dengan karakteristik hewan yang ada di aturan ini. Nah, seperti itu. Nah, misalnya kita coba lagi. Sekali lagi, misalnya memiliki rambut, ya. Pemakan daging, ya. Warnanya kecoklatan. Kita jawab ya saja. Ya. Flek hitam, misalnya flek hitam kita jawab tidak. Apakah memiliki garis-garis hitam? Kita jawab ya di sini. Nah, di sini jawabannya true. Sekarang memiliki jawaban true di sini. Nah, berarti hewan tersebut adalah harimau. Nah, jadi bisa juga yang lain, tergantung apa yang diinputkan oleh user. Oke, sekira itu saya yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.